Hello, welcome back to Teaching Tools. Sekarang kita akan belajar adjective clause connectors. Perlu dipahami, adjective adalah kata sifat dan kata sifat berfungsi menjelaskan benda atau nouns. Contohnya, red apples, adjektifnya adalah red. Red di sini menjelaskan warna sifat dari apple. Dan adjective clause juga menjelaskan atau menerangkan benda atau nouns. Pada this is the house that I want to buy, adjective clause-nya adalah that I want to buy. Di sini, adjective clause-nya menyerangkan noun the house. Pada the house that I want to buy is quite expensive, adjective clause-nya adalah that I want to buy yang menjelaskan noun the house. Dan perlu dilihat, posisi dari adjective clause adalah setelah the house, tepat setelah noun. Ini connectors yang digunakan pada adjective clause. Mari kita masuk ke contoh soalnya. The job blah 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 started yesterday was rather difficult. Nah, di sini adjective clause-nya berarti terletak tepat setelah benda dan bendanya adalah the job yang berfungsi sebagai subjek. Berarti kalian harus cari yang diawali oleh connector. Yang ada connectornya adalah A dan D. Antara when dan that he, manakah jawabannya? Dan jawaban yang tepat adalah D, karena ada connector that dan subjek he yang melengkapi adjective clause started yesterday. Dan pada kalimat ini, adjective clause-nya menjelaskan benda sebagai subjek karena berada di depan. Perlu diingat ya, adjective clause tepat berada setelah noun. Pada we are looking at the house that is quite expensive, adjective clause-nya adalah that is quite expensive yang diawali oleh connector that. Dan adjective clause-nya di sini menjelaskan benda a house. Nah, berarti pada kalimat ini a house di sini sebagai objek. Dan adjective clause-nya menerangkan benda sebagai objek yaitu the house. Dan posisi adjective clause-nya tepat berada setelah noun a house. Pada soal ini, blah 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 just drop off a package for you is my sister. Berarti yang hilang adalah bagian depan. Dan bagian depan ini bisa jadi subjek. Kalian lihat setelah subjek apakah ada konektor di dalam sentence? Berarti kalau tidak ada di sana, konektornya pastilah muncul di pilihan ganda A, B, C, D. Yang harus kita cari adalah subjek dan konektor. Dan yang ada subjek dan konektor adalah B, the woman who. Sekarang kita masuk ke TOEFL exercise skills 9 through 10. Question number 1. Modern humans blah 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 Homo sapiens. Nah, kalian perlu lihat di situ ada connector who, berarti yang di dalam koma itu merupakan adjective clause-nya. Jadi kita abaikan saja adjective clause ini. Yang hilang atau bagian yang dijadikan soal adalah bagian di luar adjective clause. Artinya yang dijadikan soal adalah kalimat inti. Mari kita tutup saja bagian adjective clause-nya. Berarti modern humans bla 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 Homo sapiens. Nah, jika dilihat modern humans adalah subjek, berarti yang kalian harus cari adalah setelah subjek adalah verb. Kalian harus cari verbnya. Dan yang diawali oleh verb adalah A dan D. Jadi kita buang C dan D karena ada subjek they. Tidak mungkin ya dalam satu kalimat itu ada double subject. Jadi yang harus kita pilih adalah A dan B. Nah, jawaban yang tepat adalah calling atau were called. Dan yang tepat adalah were called. Kenapa? Karena jika kita memilih calling, di kalimat itu tidak ada to be. Tidak ada to be are atau were ya. Dan yang tepat adalah be, were called, yang merupakan bentuk passive voice. Question number 2. The first writing blah blah blah. Nah, jika dilihat di situ tidak ada pembatasan koma untuk penggunaan adjective clause-nya ya. Berarti kita harus lihat the first writing itu adalah apa.
The first writing merupakan noun atau benda, dan benda itu berfungsi sebagai subjek. Berarti setelah benda itu adalah adjective clause. Dan adjective clause itu diawali oleh connector. Berarti kita pilih yang mana connector, yaitu be dan the. Antara that we dengan that we have, manakah jawabannya yang tepat? Jawaban yang tepat adalah be. Karena evidence merupakan verb, berarti yang kita butuhkan adalah connector subject yang akan melengkapi evidence. Question number 3. Pada question number 3 ini kita lihat mana connectornya. Connector which itu terletak di posisi paling belakang ya, karena which store water in fleshy tissues itu merupakan adjective clause yang menjelaskan tentang benda di depannya. Berarti adjective clause-nya ini terletak di belakang dan menjelaskan objek. Nah, jika soal yang dijadikan soal adalah bagian depan, berarti bagian depan yang hilang ini bisa jadi adalah subjek dan juga verb. Karena konektornya kan ada di belakang ya. Berarti adjective clause-nya itu menjelaskan objek. Jika sudah ada objek di kalimat ini, berarti yang kemungkinan hilang adalah subjek atau verb. Kita lihat. Draw resistant plants itu adalah objek. Jadi, jika hanya ada objek di sana, yang kita harus dapatkan adalah subjek dan verb. Dan pada A, B, C, D yang merupakan subjek dan verb adalah A. Succulents adalah subjek, R adalah verb. Pada question number 4, kita lihat yang dijadikan soal adalah bagian adjective clause karena diawali oleh connector whom. Dan perlu diingat, jika menggunakan connector whom harus diikuti oleh subjek. Berarti kita lihat, yang hilang di dalam clause ini adalah subjek dan verb ya. Dan yang subjek dan verb adalah most people know. Most people adalah benda sebagai subjek dan know adalah verb. Pada question number 5, kita langsung lihat di situ ada connector that di awal. Dan kalian harus ingat setelah adjective clause itu harusnya ada benda ya. Berarti yang hilang sebelum that adalah benda. Kalian harus lihat A, B, C, D. Manakah yang benda saja? Dan yang benda di situ adalah dinosaurs. Berarti jawabannya adalah C. Dinosaurs di situ benda sebagai subjek yang dijelaskan oleh adjective clause that hunted other animals. Untuk question number 6, kita langsung lihat bagian connector. Connectornya adalah who. Dan yang dijadikan pertanyaan di sini adalah bagian adjective clause ya, karena yang hilang adalah setelah connector who. Dan perlu diingat, jika adjective clause-nya ini menggunakan connector who, maka tidak membutuhkan subjek. Berarti yang harus kalian cari adalah verb setelah connector who. Berarti A, B, C, D yang harus kita eliminasi adalah yang mengandung subjek. Dan yang ada subjeknya adalah be dan D. Berarti antara had become dengan becoming itu adalah jawabannya. Dan manakah jawabannya? Yaitu A, had become. Kenapa bukan C? Karena C itu adalah becoming dan di dalam adjective clause tersebut tidak ada to be. Berarti jika memilih becoming tidak tepat. Dan yang tepat adalah had become. Question number 7. Mari kita lihat di dalam kalimat ini, manakah konektornya? Dan ternyata konektornya tidak ada, berarti konektor tersebut ada di pilihan ganda. A, B, C, D, yang ada konektor adalah yang D, berarti jawabannya adalah D, which stands. Mudah ya? Question number 8. Kita langsung lihat mana konektornya. Konektornya adalah that. Dan that itu terletak di depan ya. Perlu diingat bahwa adjective clause itu terletak tepat setelah benda. Dan berarti yang harus kita cari adalah benda sebagai subjek. A, B, C, D manakah yang merupakan benda? Dan yang merupakan benda adalah C, the hormonal change diawali oleh the, berarti dia adalah benda.
Question number 9. Kita lihat di kalimat question number 9 ini, adakah konektornya? Tidak ada. Berarti konektor tersebut ada di pilihan ganda. Dan A, B, C, D yang harus kita eliminasi adalah B, karena B itu tidak ada konektor. Dan yang harus kita fokuskan adalah A, C, dan D yang ada konektor home. Dan perlu diingat, perlu dicatat, setelah konektor home itu wajib ada subjeknya ya. Yang kita eliminasi lagi adalah C, karena C itu tidak ada subjek. Berarti tinggal yang A dan D. Dan kita lihat pada kalimat soal itu setelah titik-titik ada for. Dan di situ tidak ada verb. Berarti kalian harus cari yang ada konektor, subjek, dan verb. Dan yang paling lengkap adalah di home readers phrase. Question number 10. Kita langsung fokus manakah konektornya. Dan di sana ada connector that. Ternyata titik-titiknya adalah setelah connector that. Yang kalian harus cari adalah bagian yang hilang setelah that, itu pastinya adalah verb. Di sini tidak butuh subjek ya. Jadi setelah that harus langsung verb. Dan yang verb adalah A, hanya A. Karena yang lainnya itu sebenarnya diawali oleh subjek semuanya. Jadi jawabannya adalah was probably captured yang merupakan bentuk passive voice. That's all the explanation. If you have questions, you can write on comment section. Thank you.